Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas Indonesia, siswa-siswi kelas 9. Kita awali pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kita kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu kedaulatan NKRI dengan materi pokok perkembangan demokrasi di negara Indonesia. Ada 4 demokrasi yang berkembang di Indonesia, di antaranya pertama, demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. Kedua, demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966. Ketiga, demokrasi Pancasila dari tahun 1966 sampai 1998. Keempat, demokrasi Pancasila masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahan parlementer. Pertama, dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Kedua, kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Ketiga, Perdana Menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kelima, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Keenam, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Ketujuh, parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah: yang pertama, menonjolkan presiden sebagai penguasa tertinggi. Kedua, peran partai politik terbatas. Ketiga, besarnya peranan militer. Keempat, semakin berkembangnya paham komunis. Kelima, pencekalan pers. Keenam, sentralisasi pada pemerintahan. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama atau kepentingan rakyat. Keunggulan demokrasi Pancasila adalah: pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial. Ketiga, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keempat, demokrasi Pancasila masa reformasi. Pada masa reformasi, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturan. Kelebihan demokrasi Pancasila era reformasi ini adalah: pertama, demokrasi yang lebih terbuka. Kedua, adanya upaya pemberantasan korupsi. Ketiga, kebebasan berpendapat dan juga berbicara. Keempat, jumlah partai politik tidak dibatasi. Kelima, stabilitas politik lebih terjamin.